Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solihah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2 pelajaran IPA ya, tentang faktor penyebab gangguan sistem pernafasan bersama dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Selanjutnya, mungkin anak-anak sering melihat asap ketika berada di luar rumah ya, entah itu asapnya dari kendaraan bermotor atau dari sampah yang dibakar dan lain-lain. Nah, asap itu ya berbahaya bagi kita ya. Apa bahayanya? Di antaranya 1, menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi juga peradangan. Yang ketiga, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang. Yang keempat, menyebabkan seseorang mudah lelah. Yang kelima, mengalami kesulitan bernafas. 6, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis yang sudah punya penyakit asma ya. Yang ketujuh, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lemah lebih rentan mengalami gangguan pernafasan. Yang kedelapan, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. Yang 9, memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. 10, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir, memperburuk kondisi lingkungan. Setelah kita mengetahui bahayanya kabut asap, ya, sekarang kita harus melindungi diri dari kabut asap itu agar tidak sampai terjadi penyakit yang menyerang pada pernafasan kita. Di antaranya 1, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah ya. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter jika memang ternyata ada gangguan pada kesehatan kita. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, seperti makanan yang bergizi, banyak minum air putih, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup. Dan yang 8, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Ya, bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bermacam penyakit yang menyerang organ pernafasan, juga tadi ada asap yang berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga atau memelihara organ pernafasan kita agar tidak sampai sakit. Yang pertama, hidung. Kita jangan membersihkan hidung dengan mengoreksinya terlalu dalam, yang mana bisa nanti menyebabkan luka. Yang kedua, saat mengeluarkan ingus, jangan membersihkannya terlalu keras ya, itu kalau hidung. Sekarang kalau tenggorokan, yang A, menjaga jenis makanan yang kita makan. Jangan terlalu sering makanan
yang berminyak, yang pedas atau yang dingin ya. Yang B, jauhi hal-hal yang mengganggu nafasmu. Ya. Sekarang cara memelihara paru-paru. Yang pertama, gunakan masker saat berada di luar karena udara makin memburuk saat ini. Terlebih di daerah perkotaan yang banyak polusi ya. Yang kedua, kita harus banyak menghirup udara segar dan udara bersih yang bisa kita jumpai pada pagi hari. Itu anak-anak, organ pernafasan yang harus kita jaga ya. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Selain itu, lingkungan kita juga harus dijaga ya. Karena itu juga nanti akan mempengaruhi pada organ pernafasan kita. Yaitu satu, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi ya. Nah, itulah anak-anak keterangan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.